Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Dongeng Tengah Malam. Untuk pendengar Dongeng Tengah Malam, selalu jaga kesehatan kebersihan ya. Karena ini virus corona yang berkembang saat ini semakin meluas penyebaran wabahnya. Makanya kita harus jaga dari diri kita sendiri dulu, baru kita ingatkan orang lain. Dan juga sebelumnya yang belum subscribe, silakan subscribe, komentar dan like. Yang untuk di podcast Spotify, silakan follow untuk update cerita Dongeng Tengah Malam. Langsung kita ke ceritanya. Kami tinggal di satu desa yang letaknya di lereng sebuah pegunungan. Kebetulan kalau kita berjalan langsung melewati desa kami, kalau terus anggaplah ke puncak ya, karena arah ke pegunungan. Di sana memang banyak tempat wisata, wisata pemandian ya, wisata daerah pegunungan lah. Dan memang di sana ada sebuah tempat wisata, tepatnya memang di kaki gunung ya. Agak ke atas gitu ada pemandian yang memang biasanya rame dikunjungi orang, tempat wisata itu. Dan letak desa kami memang di bawah. Kalau dari desa kami tinggal ke tempat wisata mungkin lebih kurang jaraknya antara 8 sampai 10 kilo lah, atau 7 sampai 10 kilo, lebih kurang ya jaraknya untuk mencapai tempat wisata. Lah di arah belakang desa kami itu ada jembatan penghubung. Jadi di perbatasan desa kami di belakang itu ada jembatan penghubung kalau kita mau ke arah desa sebelah yang ada di belakang. Karena sungai di sana cukup lebar, cukup besar. Lebih kurang kalau lebar sungainya itu antara 4 sampai 5 meter lah. Dan karena sungai ini sungai di kaki gunung ya, jadi sungai itu banyak bebatuan besar-besar. Dan sungai ini memang terhubung satu jalur. Kalau dibilang tempat wisata yang saya ceritakan tadi, itu nyambung. Dari tempat wisata itu sungainya kan memang lumayan besar ya, 4 sampai 5 meter kan lumayan lah. Itu memang nyambung, arahnya melewati di belakang desa kami. Makanya karena sungai dari pegunungan, mungkin bekasnya dulu longsoran yang di atas itu, makanya di sungai itu bukan sungai air full gitu ya. Dari sungai di tengah-tengah banyak bebatuan yang cukup lumayan besar. Kalau dibilang diameter ada di diameter 1 meter, bahkan ada yang lebih, jadi aliran sungai melewati batu-batu itu. Dan arusnya juga nggak terlalu karena arahnya sungai itu kan menurun gini ya, bukan kelihatan mendatar. Kalau sungai-sungai di daerah bawah itu kan sungai datar, kita kelihatan airnya aja sungai itu ya. Kalau di tempat kami sungai itu pasti banyak bebatuannya, makanya airnya itu lewatnya di sela-sela bebatuan itu, dan rata memang bebatuan itu dari atas sampai bawah banyak. Makanya penduduk desa yang ada di dekat-dekat sungai itu biasanya banyak yang mata pencariannya mencari batu di sungai itu untuk dipecah, dibentuk kecil-kecil ya. Nggak tahu batu apa namanya, batu koral atau apa, untuk proyek-proyek pengecoran itu. Jadi kalau lagi musim sawah off ya, maksudnya sudah nggak ada kerjaan lah, mata pencarian sampingan dari warga-warga desa itu ya mencari batu-batu itu. Nanti dipecahi batu, dipecah kecil-kecil, ditata. Kemudian kalau sudah banyak baru biasanya ada pencari batu ya dari truk-truk itu untuk ambil. Itu sudah biasa. Kalau semasa kecil dulu batunya memang gede, lebih gede bahkan dari diameter 1 meter banyak, tapi karena banyak dicari orang bebatuan itu, makanya jadi yang biasanya yang gede-gede itu kan dipukuli pakai
apa ya, palu besar gitu ya sama orang-orang desa itu untuk diambil batunya. Bisa pecah itu, dipukul palu-palu pecah, dibawa pulang. Terus di rumah itu kan masih bentuk gede-gede ya, dipukul palu kecil-kecil sampai bentuk diameter yang diinginkan. Dan jembatan itu memang cukup lumayan rame kalau siang hari, karena kan memang gak ada satu-satunya, soalnya satu-satunya orang dari desa belakang dan seterusnya itu kalau mau ke mana-mana, ke kota atau kemana, harus memang melewati jembatan itu, atau ke pasar, karena kebetulan pasarnya tempatnya di desa kami, di ujung desa kami. Makanya orang-orang kalau ke pasar ya pasti lewat jembatan itu. Tapi kalau malam memang agak sepi. Coba karena apa? Di jalan raya kami itu memang listriknya kan ada, tapi kalau pembatas desa di jembatan karena nggak ada listriknya. Kalau sekarang ini kan semua tempat gelap kan dikasih lampu. Kalau dulu jarang dikasih lampu. Lampu ya hanya rumah-rumah itu aja. Makanya kalau malah agak sepi karena gelap kondisi di situ. Dan di jembatan ini pernah dulu saya ceritakan penjual cecek ya. Penjual cecek itu yang ngalami kejadian ya di situ waktu saya kecil dulu itu ya, kejadian di situ. Penjual cecek itu mengalami ketemu dengan makhluk lain ya di situ. Bisa dicek di cerita penjual cecek. Oh ya, banyak pertanyaan, maaf nih saya sambungkan. Cecek itu kan ada yang bilang kikil apa. Jadi cecek itu kulit dari sapi ya, nah agak tebal itu. Itu biasanya yang memang yang kualitasnya kurang bagus. Yang kalau tebal kan biasanya dijadikan kikil sama orang yang agak tipisan, itu dikeringkan, dimasak, dipotong kecil-kecil. Itu bisa masaknya sama parutan kelapa ya. Itu lanjut ke ceritanya lagi ya. Lah kejadian ini kan sudah berlangsung lama dari kejadian yang penjual cecek itu. Pada suatu hari musim penghujan datang ya, ada kejadian longsor di daerah puncak pegunungan itu. Ya di tempat wisata itu bahkan menelan korban jiwa yang lumayan, terseret arus sampai ke sungai di desa kami tinggal itu. Lumayan jauh terseret karena bencana pada waktu longsor itu memang cukup besar ya. Jadi seperti banjir bandang dari pegunungan itu turun, itu sampai di tempat kami, itu sungainya itu sampai meluap. Dan tempat wisata pada waktu itu memang katanya rame-ramenya, makanya sampai timbul korban jiwa. Dan longsornya itu tidak diduga-duga, tidak diketahui, tiba-tiba terjadi banjir besar dari atas gunung. Bahkan waktu itu orang-orang sudah menyalahkan penebang hutan dan sebagainya. Di atas itu katanya hutannya gundul, makanya terjadi banjir. Dan hujannya memang pada waktu itu katanya cukup lebat, makanya banjir bandang sampai banjirnya menembus ke desa kami itu. Dan awal mula dari kejadian yang ingin saya ceritakan ya, setelah kejadian banjir bandang itu, setelah redah dari aksiden itu ya, longsor itu, memang banyak ditemui mayat-mayat yang di atas itu ya, ditelusuri. Yang meninggal itu sampai terbawa arus sampai ke desa kami. Jadi tim SAR mencari korban itu. Beberapa korban itu karena banjirnya cukup besar ya, ada yang kehilangan tangannya. Maaf ini ya, bukan ya, ini kejadian yang real sesungguhnya yang terjadi pada waktu itu. Ada yang kehilangan kakinya, ya sudah dikumpulin sama tim petugas pada waktu itu. Dan beberapa penemuan memang badannya yang nggak lengkap itu banyak sekali. Bahkan di desa kami pun juga ditemukan beberapa potongan-potongan, ada potongan tangan, katanya ada potongan kaki, itu ditemukan di desa
kami itu di sungai belakang desa itu. Semenjak kejadian itu kan berlangsung sampai pencarian ya, hampir 1 minggu lebih itu. Sampai mungkin dirasa sudah nggak ada lagi potongan-potongan jari korban bencana itu, akhirnya dihentikan. Atau berjalan berapa hari, berapa minggu pencarian itu ya sampai selesai. Lah setelah selesai itulah orang-orang yang melewati jembatan ini sudah mulai merasakan. Jadi kalau malam hari beberapa orang yang lewat di situ, itu kan kebetulan di pertigaan arah jembatan di desa kami kan ada pertigaan, itu terdapat pangkalan ojek. Lah pangkalan ojek itu kan tidak hanya berasal dari desa kami, ada yang dari desa belakang juga yang mangkal di situ. Beberapa kusuk sudah disampaikan khususnya di pangkalan ojek itu ya. Beberapa tukang ojek itu kalau malam lewat situ katanya sekarang ini mendengar seperti ada suara orang. Jadi ada yang seperti ada orang menangis katanya. Ada orang yang minta tolong. Padahal di situ dulu ya aman-aman aja. Ya memang pernah kejadian tapi nggak seintens sekarang yang terjadi. Jadi kalau tukang ojek itu pulang ke malam, makanya sejak kejadian itu mendengar kusak-kusuk dari orang-orang yang mendengar suara-suara jeritan, tangisan, suara minta tolong, dan sebatas hanya mendengar itu aja. Makanya tukang ojek yang rumahnya belakang biasanya kalau pulang nggak berani malam-malam kecuali terpaksa ya. Bahkan katanya nggak sampai tengah malam pun sudah terdengar suara-suara itu, cerita dari orang yang lewat sana. Ini versi dari tukang ojek loh ya, bukan dari orang umum yang lewat. Dan juga pernah diceritakan di orang yang bukan tukang ojek lewat situ memang juga pernah mendengar suara-suara itu. Bahkan pernah juga ada seorang yang dari desa belakang ya, kebetulan pulangnya memang agak kemalaman karena satu keperluan. Sewaktu mau melewati jembatan itu, katanya dia melihat ada seseorang yang berdiri di pinggir jembatan itu. Awalnya dia ngira hanya orang biasa ya, berjalan kaki. Kata orang itu cuma diem aja memangnya. Jadi diem di atas jembatan itu. Nah, model jalannya itu kan lurus agak turun gini ya, agak turun baru sampai jembatan itu belok kiri. Jadi jembatan bukan lurus gini. Jadi kalau dari desa kami, dari pertigaan desa kami menuju jembatan lebih kurang jaraknya 500 meteran. Dan jalannya agak menurun, jembatan agak ke bawah. Dari pertigaan itu agak turun, mau lewat jembatan belok kiri, baru naik lagi. Jadi agak ke bawah karena di desa kampung belakang itu jalannya agak naik lagi. Nah pada waktu turun itu dia kan mau belok kiri aja, otomatis kan lampunya tuh menyorot ke orang itu. Kebetulan orang itu berdiri di pinggirannya itu jembatan tuh yang mau belokan arah jembatan itu. Begitu melihat ada orang di situ, dia hanya biasa-biasa saja. Semakin dekat kan semakin jelas karena sorot lampu kan mengarah ke orang yang berdiri di pinggir jembatan itu. Begitu dekat, dia kaget. Awalnya dia mengira itu orang yang mau lewat. Begitu dekat dia kaget, yang dilihat ternyata ya orang, memang orang, tapi orang dengan bentuk yang tidak wajar. Dalam artian tidak wajar gini loh, dia berdiri dengan satu tangannya itu terputus dengan kepala, katanya kepala itu kayak mau jatuh, jadi kepala kayak lehernya mau patah itu katanya. Jadi kepalanya miring gini ya, gak bisa ditahan sama lehernya dengan tangan yang putus. Dia seperti mencari sesuatu. Jadi dia berdiri itu seperti mencari sesuatu gitu loh di situ. Begitu melihat itu ya otomatis ya takut tuh orangnya. Begitu melihat pertikaan langsung digenjot aja, dia langsung lari.
Dan itu orang-orang sudah mendengar. Wah, ternyata di situ memang pada waktu itu katanya kemalaman dia pulangnya, tengah malam lah pulangnya. Lah cerita itu sudah mulai berkembang lagi, dari suara-suara mulai ada yang melihat penampakan. Sampai pada suatu ketika ada orang yang bukan orang daerah situ. Jadi dia itu enggak tahu dari temennya atau ada urusan di kampung belakang. Mau pulang, kemalaman dia itu. Sebenarnya katanya sih sudah diingetin sama yang dikunjunginya itu. Kalau pulang ke malam gini sebaiknya jangan pulang dulu. Nunggu besok pagi aja. Tapi karena enggak tahu gimana ada keperluan harus pulang. Beliau ini pulang. Pulangnya itu kalau dibilang tengah malam ya tengah malam, karena waktu sudah hampir jam 12. Dan dia sendirian lagi naik motor. Karena dia maksa pulang, akhirnya pulang. Lah dia kan kalau pulang harus melewati satu-satunya jalan, ya jembatan itu. Tapi karena dia orang luar ya, jadi kan nggak mendengar mungkin cerita-cerita di jembatan itu kayak apa. Jadi ya dia dengan santainya saja pulang. Sampai jalan menurun mau ke arah jembatan. Kalau dari desa sebelah memang jembatannya bukan tikungan, jadi lurus saja. Lurus saja, nanti selesai jembatan baru belok kanan. Kalau dari kampung desa belakang ya, kalau mau keluar. Nah, pada waktu dia mendekati jembatan itu, katanya dia melihat sosok seorang perempuan katanya di situ. Perempuan yang pakai kebaya, rambutnya agak panjang. Dia berjalan. Nah, berjalan tuh ya di jembatan itu, di tengah-tengah jembatan itu. Ya karena pengendara sepeda motor karena buruan orang situ dan nggak pernah mendengar cerita-cerita di daerah itu kayak apa, ya dia santai aja, dia nggak apa-apa. Mungkin ada orang yang mau kemana melewati jembatan, ya hanya gitu aja. Tapi dia katanya sempat berpikir, kok malam-malam gini perempuan ini jalan di jembatan mau kemana. Jadi kebetulan orang ini membelakangi, jadi jalannya satu arah. Jadi perempuan itu jalan, pengendara motornya ada di belakangnya. Ya mungkin karena rasa enggak tahu ya, mungkin kasihan karena jalan sendiri atau iseng, kita enggak tahu. Lah pengendara motor ini menghentikan kendaraannya mendekati perempuan yang jalan tadi. Katanya mau diajak bareng daripada sendiri gini, mau kemana itu mau diajak bareng biar cepet nyampe di, karena di situ kan memang sepi dan gelap, nggak ada penerangannya. Jadi penerangan satu-satunya ya dari lampu sorot motor yang dia bawa itu. Begitu katanya dia berhenti, dia kan mau nyampaikan, mau ngajak bareng, ayo bareng aja sama kita. Perempuan itu juga berhenti. Begitu pengendara motor berhenti, perempuan ini berhenti. Cuman perempuan ini katanya hanya wajahnya itu menunduk. Maaf. Menunduk, kan ketutupan rambutnya kan memang agak panjang di bawah bahu. Rambutnya lurus gitu ya, panjang di bawah bahu. Dia agak menunduk gini kan wajahnya kan nggak kelihatan, apalagi dari belakang dan dari samping. Dia wajahnya agak menunduk gini, ketutupan rambutnya. Diajak ngobrol sama pengendara motor ini, tapi dia diem aja, hanya merunduk ya seperti penampakan sebelumnya kan. Jadi kelihatan seperti mencari sesuatu. Jadi menunduk, jalan pelan-pelan gini menunduk. Ya karena penasaran nggak dijawab, pembawa motor ini sempat juga mengulang pertanyaan, manggil, Mbak. Begitu dipanggil Mbak ini, perempuan tuh diem, masih menunduk di sampingnya pengendara motor ini.
Dan pengendara motor ini menawarkan, katanya menawarkan, mau saya barengin daripada jalan sendirian di sini, tujuannya kemana? Saya mau keluar, kan arah keluar memangnya dia itu. Mau nggak saya barengin daripada jalan sendirian? Begitu selesai ngomong ini, perempuan tadi pelan-pelan mengangkat kepalanya. Pelan-pelan mengangkat kepalanya dan sambil menoleh ke pengendara motor ini. Begitu menoleh, perempuan ini menjawab pertanyaan dari tadi. Tapi jawabannya yang bikin takut dari pengendara motor, selain jawaban dia ngomong, itu melihat kan menoleh ke arahnya dia. Begitu menoleh gini, ternyata wajahnya itu, katanya wajahnya itu hancur. Jadi seperti terbentur sesuatu, enggak tahu apa ya. Terbentur benda keras yang agak hancur. Kalau hancur total enggak, agak hancur dan berlumuran darah. Dan apa yang dia bilang? Ternyata dia bilang, tolong. Jadi dia itu sambil menoleh, ternyata sambil bilang, tolong, tangan saya mana? Ternyata kan tangan kirinya kan enggak kelihatan ya. Jadi tangan kirinya itu enggak kelihatan, pengendara motor di sebelah kanannya dia. Kelihatan tangannya gini ya, tangannya jatuh ke bawah gini. Dan begitu noleh, dia minta sambil noleh ke arah pengendara motor itu, kan otomatis noleh sambil menghadap gini. Sambil wajahnya kayak gitu berlumuran darah, dia sambil menunjukkan tangannya yang kiri ini terpotong. Itu katanya darah masih seperti mengucur. Kan masih kelihatan terang lampu, walaupun nggak menyorot, itu di sampingnya kan masih ada penerangan lampu. Dia bilang, tolong bantu, tangan saya mana? Tangan saya mana? Katanya gitu. Begitu melihat wajah yang kayak gitu ya, dengan menunjukkan tangannya yang hilang satu, otomatis dia sangat kaget dan ketakutan. Saking ini motornya kan untungnya masih nyala ya. Ketakutan langsung aja dia benjot karena saking takut. Untungnya ya jaraknya memang deket tapi kan masih ada space. Jadi dia langsung tarik gas, tancap, masukkan gigi, langsung tancap gas. Begitu tancap gas, kan seperti saya ceritakan tadi, kalau dia dari kampung belakang itu kalau keluar jembatan, habis jembatan kan harusnya belok kanan, karena jembatannya bentuknya memang siku gini jalannya. Nah, dia karena nggak biasa lewat situ, tarik gas sekenceng-kenceng, apa yang terjadi lah di pertigaan itu. Jadi pertigaan itu memang ada agak jalan naik gini loh. Jadi kalau kita terus gitu akan nubruk kayak lereng gini. Kopanjot dikopancangin, nabrak lah dia, kan nggak bisa nguasai, namanya juga orang takut, orang gopoh ya, nggak bisa nguasai, jualan dikopanjot motornya gereng, nabrak jebrak, nabrak lah dia tebing itu. Dan nabraknya itu sebenarnya kalau orang normal nabrak itu saya yakin lah bisa menguasai kendaraan, dalam artian bisa menguasai badannya. Tapi karena campur rasa takut dan ngeri melihat penampakan tadi, begitu nabrak dia jatuh dan tidak sadarkan diri. Ya karena campur dengan takutnya tadi. Sampai menjelang subuh, orang-orang kan sudah mulai dari desa belakang kan mau ke pasar, mau belanja dan sebagainya. Lah orang yang lewat situ kaget, loh kok ada motor tergeletak di jalan tikung itu. Ya orang-orang mulai pada berhenti melihat siapa ini yang ada motor kok nabrak lereng tebing kecil ini. Begitu dilihat ternyata di depannya lagi ada orang tergeletak. Ya akhirnya orang mulai rame ya, di situ kalau pagi itu memang agak lumayan rame ya. Karena di desa sebelah bukan hanya satu desa, beberapa desa. Makanya kalau pagi itu biasanya rame, orang mau ke pasar ya, orang mau belanja warung, mau belanja ke pasar mesti lewat situ. Akhirnya rame, orang melihat orang kecelakaan di situ, akhirnya ditolong lah beramai-ramai sama orang
ditolong, akhirnya dibawa ke atas karena di situ kan nggak ada apa-apa ya, mau dibantu kayak apa, akhirnya dibawa ke pertigaan pangkalan ojek untuk ditolong di situ, sama motornya sekian dibawa sama orang-orang itu. Akhirnya di pangkalan ojek ditanyailah orang itu sampai disadarkan, dibantu banyak orang, akhirnya mulai sadar. Begitu sadar, dia itu kalau orang sadar dari tidak sadarkan diri biasa itu kan biasanya lemes-lemes gini ya. Enggak, dia itu begitu sadar seperti orang ketakutan. Jadi sadar itu langsung refleks, dia itu duduk mau sembunyi. Lah orang-orang yang kaget, loh. Ini baru sadar kok langsung refleks gitu loh, gerak mau seperti orang ketakutan lah. Nah, saya bilang. Akhirnya ditenangkan sama udah tenang, ini kita semua sudah. Karena masih pagi, memang jam-jam segitu kan masih pagi, bahkan dia sadarnya itu setelah adzan subuh kan masih agak gelapan. Tapi untungnya di situ kan masih ada penerangan karena di pangkalan ojek itu. Akhirnya ditenangkan sama orang-orang, akhirnya mulailah tenang dia. Setelah tenang barulah ditanyai, kenapa? Kamu dari mana? Itu kan bukan orang sini, orang-orang kan tahu. Kalau di desa itu kebanyakan orang tahu lah, ini orang mana itu kebanyakan tahu lah. Lah ini orang-orang kan lihat itu orang asing. Akhirnya dia bilang bahwa dia memang ada keperluan ke desa di belakang. Sebenarnya sudah diingetin katanya nggak boleh pulang malam-malam dengan besok pagi, tapi karena dia harus pulang, memaksakan diri pulang, dan dia jujur aja nggak tahu ada cerita di jembatan itu. Akhirnya menceritakan kejadiannya semalam di jembatan itu. Ya akhirnya orang-orang mulai menenangkan dia dan ngasih minum. Sudah, untungnya motornya juga nggak apa-apa. Akhirnya sudah mulai siang, matahari terbit, orang itu dijis pulang aja lah, sudah wis nggak ada apa-apa. Akhirnya orang itu pulang. Dan ternyata kejadian itu ya bukan 2 kali itu aja. Jadi yang pertama tadi kan ada orang yang ketemu penampakan itu ya, yang mau arah ke kampung waktu kemalaman. Yang kedua ya itu. Ternyata beberapa kali orang ternyata mengalami hal yang sama. Dan yang dibicarakan ternyata sama. Jadi mereka itu minta tolong, mencari tangannya yang hilang katanya. Jadi beberapa kejadian mencari kakinya yang hilang. Akhirnya dari orang-orang desa sekitar situ berinisiatif, ya udah orang kan banyak yang mencari batu di situ ya. Jadi orang-orang yang kampung situ yang mencari batu sekalian biasanya mencari mungkin nggak masih ada sisa-sisa jasad orang yang meninggal bekas kecelakaan dulu. Karena kejadiannya memang dari kejadian longsor kecelakaan itu kira-kira ya, kalau terakhir kejadian itu ya kira-kira 1 bulanan lah, 1 bulan atau lebih kurang lah, 1 bulanan dari kejadian itu. Akhirnya orang-orang berinisiatif dari situ mencari juga, bagi yang mencari batu mungkin sekalian mencari-cari, dan ternyata benar. Jadi di jembatan itu akhirnya ditemukan beberapa sisa-sisa potongan korban. Karena pada waktu pencarian kan dihentikan ya, dianggap sudah nggak ada. Ternyata di sela-sela batu itu, karena memang setelah kejadian longsor itu batu yang di kali sungai besar itu memang semakin banyak batunya. Karena apa? Bawaan dari atas. Jadi longsor waktu itu memang cukup besar ya. Beberapa batu memang turun lewat sungai itu, beberapa dari atas batu besar-besar itu. Makanya orang-orang inisiatif sendiri mencari dan ditemukan beberapa potongan, memang ada potongan kaki, potongan tangan di situ. Akhirnya dikumpulkan, dilaporkan ke rumah sakit terdekat bahwa ditemukan sisa-sisa potongan ini. Dan memang semenjak ditemukannya potongan, dibersihkan, orang-orang kampung kan turun tangan ya dari ini. Memang dibersihkan semua dari di antara sela-sela batu-batu besar itu, disisiri semua, pokoknya dari disisiri semua, dan kita sampai bersih, ditemukan beberapa potongan. Akhirnya dikembalikan, dan semenjak
semenjak itu alhamdulillah katanya di jembatan itu sudah tidak ada lagi orang yang menemukan hal-hal ganjil, misalnya suara-suara apa, katanya sudah mulai berkurang dan sudah mulai hilang. Dan sampai sekarang kejadian itu kalau dihitung sekitar lebih kurang ya 15-20 tahun yang lalu, plus minus lah. Saya lupa kejadiannya, antara 15 sampai 20 tahun yang lalu kejadiannya. Dan alhamdulillah sampai sekarang juga sudah aman. Bahkan sekarang di situ sudah ramai lampu-lampu, bahkan orang-orang yang mendirikan warung di situ sudah ada. Jadi lebih ramai lah sekarang dan sudah aman alhamdulillah. Itu tadi cerita mengenai penampakan penangkapan makhluk gaib yang mencari, tidak tahu ini bener apa enggaknya, tapi ini memang nyata terjadi. Jadi mencari sisa-sisa badannya yang belum ketemu itu, ternyata mereka masih tetap mencari. Dan alhamdulillah bisa ditemukan. Makanya kasihan korban-korban bencana ya, kalau memang ada siapa yang belum ketemu itu juga kasihan mayatnya. Tidak utuh ya, istilahnya tidak utuh. Ya itu tadi cerita dari Dongeng Tengah Malam, moga-moga bisa menghibur pendengar semua. Sekali lagi saya tekankan, karena sekarang lagi rame-ramenya virus corona, jaga diri kalian sendiri dulu awal, jaga kesehatan, jaga kebersihan, supaya Anda tidak menjadi penyebar dari virus itu. Dalam artian penyebar itu karena apa? Kalau Anda ketemu orang lain ternyata menderita dan Anda kena, Anda ketemu orang lain lagi dan yang Anda temui kena, itu jadi penyebar. Makanya jaga diri sendiri, hati-hati ketemu dengan orang, jaga jarak untuk keamanan sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.